semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Triwahyuni dengan NIM akhir 082. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan dan juga mempraktekkan secara langsung penggunaan media pembelajaran berupa diorama cerita dalam materi jenis-jenis pasar dalam perekonomian. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan secara singkat terkait media pembelajaran yang saya bawakan. Jadi, media yang saya bawakan itu berupa diorama cerita, yang dimana diorama cerita adalah media pembelajaran berbentuk 3 dimensi yang bisa bentuknya itu lingkaran ataupun persegi. Nah, pada kali ini saya membuatnya dalam bentuk persegi. Nah, diorama cerita ini adalah media pembelajaran yang terdiri dari bilik-bilik, mengikuti dan menyesuaikan materi yang saya bawakan. Karena di sini saya membawakan materi jenis-jenis pasar dalam ekonomi dan saya mengambil contoh pasarnya ada 4, maka bilik yang ada di diorama cerita ini berjumlah 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, itulah pengenalan singkat terkait media pembelajaran yang saya bawakan ini. Dan karena media ini itu cukup unik dan juga tidak membosankan, jadi membuat para siswanya itu turut berpartisipasi aktif dan juga termotivasi untuk menyimak guru dan juga memperhatikan guru memaparkan materi menggunakan media diorama ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan terkait materi yang saya bawakan, yaitu jenis-jenis pasar dalam ekonomi. Selanjutnya, setelah saya memaparkan terkait media pembelajaran yang saya bawakan, saya akan menjelaskan secara singkat terkait materi-materi jenis-jenis pasar dalam ekonomi. Nah, di sini saya mengambil contoh 4 jenis pasar. Yang pertama itu ada pasar konkret, pasar heterogen, pasar homogen, dan juga pasar abstrak. Nah, untuk materi yang pertama itu ada yang namanya pasar homogen. Kalian bisa lihat. Nah, di sini itu adalah jenis pasar yang dimana penjualnya itu hanya menjual satu jenis produk. Nah, contohnya di sini itu ada yang namanya pasar ikan. Nah, penjual yang berada di dalam pasar homogen ini itu mayoritas adalah penjual ikan. Tidak ada yang menjual sayur, pakaian, dan lain sebagainya. Contoh terdekat dalam kehidupan kita itu adalah pasar-pasar seperti pasar sayur mayur, terus juga pasar pakaian yang dimana mereka ini menjual hanya satu jenis produk saja. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya pasar heterogen. Nah, pasar heterogen ini itu berbanding terbalik dengan pasar homogen, karena pasar heterogen ini itu adalah pasar yang terdiri dari beberapa jenis barang. Jadi penjual itu beragam menjual jenis barang, tidak hanya satu barang saja. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini itu terdiri dari pasar swalayan, yang dimana penjualnya itu ada yang menjual sayuran, terus juga ikan, terus juga buah-buahan, dan juga umbi-umbian. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya pasar konkret. Nah, pasar konkret di sini itu adalah jenis pasar yang dimana penjual dan pembelinya itu bertemu secara langsung. Jadi, transaksi yang dilakukan juga secara langsung atau tatap muka. Contoh dari jenis pasar konkret ini itu biasanya adalah mall, terus juga supermarket, terus juga swalayan. Nah, jenis pasar yang terakhir itu ada yang namanya pasar abstrak. Nah, pasar abstrak itu sangat berbeda dengan pasar konkret karena di dalam pasar abstrak ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Jadi melalui perantara baik berupa HP atau lain sebagainya. Nah, untuk contoh di sini itu saya mengambil yang namanya Shopee. Nah, Shopee ini salah satu belanja online yang dimana penjual dan pembelinya itu tidak berinteraksi secara langsung. Jadi otomatis transaksi yang dilakukan juga melalui online seperti transfer atau lain sebagainya. Nah, itu dia materi yang saya bawakan dan saya terapkan dalam penggunaan media diorama cerita ini. Halo teman-teman, jadi di sini selanjutnya adalah bermain game.
selain menjadi media pembelajaran, diorama juga bisa dijadikan sebagai media dalam permainan yang dimana mencangkup materi yang sudah dipaparkan. Nah, di sini saya ada Mbak Jihan. Nah, Mbak Jihan ini nanti menemani saya untuk bermain game diorama cerita. Jadi untuk teknisnya sendiri itu yang pertama saya menyediakan 20 jenis gambar yang dimana setiap gambarnya itu harus diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam jenis-jenis pasar yang ada di dalam diorama ini. Nah, satu pasar itu terdiri dari jenis sebanyak 5 gambar. Jadi Mbak Jihan harus menanamkan gambar-gambar yang sudah saya siapkan ke dalam pasar yang ada di diorama. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan gambar-gambarnya. Yang pertama ini ada contoh dari pasar abstrak, gambar dari pasar abstrak. Lalu yang kedua ini ada gambar emas, di mana gambar emas ini termasuk ke dalam pasar homogen. Lalu selanjutnya ada contoh gambar dari heterogen, pasar heterogen. Sambil diperhatikan ya teman-teman, Mbak Jihan sudah benar atau belum dalam mengelompokkan gambar-gambar ke dalam pasar yang sudah saya sediakan. Lalu yang terakhir ini ada contoh dari pasar konkret. Seperti ini dia hasil dari klasifikasi dari Mbak Jihan. Gimana teman-teman, udah bener ya? Jadi Mbak Jihan sudah tepat dalam mengelompokkan jenis-jenis barang ke dalam pasar perekonomian. Mungkin itu saja pemaparan terkait media pembelajaran yang saya gunakan dan juga penerapannya dalam materi jenis-jenis pasar dalam perekonomian. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.